Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melkusumo. Di sini di film misteri Rumah Darah, saya berperan sebagai Pak Ageng. Kalau ngomongin soal karakter Pak Ageng itu, otomatis aku harus ngomongin juga bagaimana semua pemain sama-sama membangun karakter developmentnya dan juga karakter drivennya bareng-bareng gitu. Yang akhirnya dari skrip yang awal yang pertama, kita bisa mendapatkan karakter yang jauh lebih deep secara developmentnya gitu. Pak Ageng itu adalah sosok, dia kepala stasiun TV yang kebetulan juga dia membawahi timnya yang mereka ini tim dari program Percaya Nggak Percaya. Itu karakter Pak Ageng sendiri, dia orangnya karismatik, dia deket, dia friendly, dia ibaratnya nggak ada gap gitu antara atasannya dengan bawahannya gitu. Jadi bekerja dengan Pak Ageng itu tuh bisa dibilang menyenangkan, tegas, tapi dia punya deadline, dia punya ketegasan, tapi juga dia tidak bersikap bosi gitu. Tapi di balik itu semua sebenarnya ada hal yang disimpan gitu sama Pak Ageng gitu, berkaitan dengan program ini sendiri gitu. Nah, itu yang menjadi hal yang cukup menarik kenapa aku memutuskan untuk mengambil peran sebagai Pak Ageng gitu, karena ada hal yang aku nggak bisa share di sini tapi pasti bakal seru banget gitu. Relate nggak ya? Beberapa sifatnya, beberapa cara dia pembawaannya relate gitu, tapi ada hal-hal lain yang aku sekali lagi aku nggak bisa sharing di sini yang menurut aku sih nggak Emil banget gitu, dan aku senang, aku merasa excited bisa memerankan sosok yang jauh berbeda dari kehidupan aku sehari-hari. Pengalaman baru, oh ya, yang jelas scene action, dimana pengalaman yang baru adalah dimana aku harus berkolaborasi kerjasama dengan rekan kerja aku, yaitu Tian Anugrah. Kebetulan dia berperan sebagai Dito, dimana kita harus dengan waktu yang sangat-sangat padat gitu kan. Kita nggak punya keistimewaan dimana kita bisa workshop 2 minggu, 1 bulan gitu, tapi kita punya hanya beberapa hari untuk bisa menghafal koreografi bareng-bareng, dimana akhirnya kita bisa menciptakan satu adegan action yang believable tapi juga masih cukup ngilu gitu untuk dilihat dan bisa dinikmati penonton Indonesia. Itu menurut aku itu satu pengalaman yang baru ya, karena setiap produksi yang gue jalanin pasti ada hal-hal yang menarik yang baru gue dapetin gitu. Salah satunya adalah yaitu scene action, itu buat aku challenging banget. Kalau mistis pernah kebetulan di salah satu produksi film waktu itu di daerah Jawa Barat di Puncak gitu kan. Memang aku dan beberapa kru kita ya biasalah, yang namanya syuting horor pasti malam ketemu subuh gitu kan. Dan ada di mana pada saat itu tuh aku berperan sebagai seorang pria yang dia dia memiliki ilmu gitu, memiliki ilmu dan bersekutu dengan pocong. Nah, pada saat itu aku bacain mantra di malam itu. Aku nggak sadar kalau malam itu adalah Jumat Kliwon gitu. Pas aku berapa kali nih sama saudara suruh oke baca lagi. Terus ketika aku pulang balik ke base camp, cukup jauh karena kita jalan kaki dari lokasi terus ke base camp, terus pada yang Mil masuk gitu kan, tutup gitu. Terus aku bilang apaan sih, kenapa gitu. Terus jadi beberapa anak-anak makeup, wardrobe segala macam, mereka bilang bahwa dia ngeliat ada di pohon pisang itu tuh ada si pocica gitu. Jadi kayak ada pocong yang aku sendiri sebenarnya nggak ngelihat, tapi aku bisa merasa bahwa oh iya ini nggak bohongan gitu kan. Tapi karena itu emang udah jam 3, terus aku baru ngeh ini hari apa ya gitu, hari Jumat. Terus aku bilang Jumat apa? Kliwon. Wah parah nih sutradara. Gue harus baca mantra berkali-kali untuk manggil, dan itu kayaknya kejadian gitu. Kayaknya dia ke-trigger dan kepancing kayaknya. Itu sih salah satu pengalaman mistis yang gue alami. Scene action udah pasti sama Tianto itu merupakan highlight sih buat aku. Kenapa? Karena jujur memang aku tuh
banyak kebetulan memang beberapa film sebelumnya itu memang aku menjalani action gitu, walaupun tapi actionnya tidak pure martial art atau koreografi action yang harus one on one gitu, lebih ke actionnya kalau nggak kelempar mobil lah apa segala macam, maksudnya menghindari mobil segala macam. Tapi ini tuh kayak pure fighting one on one buat aku, challenging sekaligus aku suka ketika aku ngeliat hasil akhirnya. Aku bilang sama Mas Andi, it works gitu, karena kita hanya punya waktu kalau nggak salah waktu itu 2 hari ya sih untuk ngejalanin satu nge-run through sequence fighting sama Tian di ruang yang sempit, dan di situ ada Wafi juga, dan kita harus memaksimalkan ruang sempit itu untuk bisa melakukan gerakan-gerakan yang cukup besar gitu, kayak misalnya nendang atau mukul Tian gitu, dan ruang yang sempit itu harus dimanfaatkan. Nah, itu challenging gitu, dan itu favorit aku. Ya, yang kedua mungkin adalah keseluruhan retrokognisi dari yang terjadi di rumah tersebut, itu buat aku keren sih. Kayak anak-anak pada kalem-kalem ya. Semuanya kayak pada kalem-kalem sih. Kita tuh, nah di sini aku tuh kerja bareng sama pemain-pemain muda yang menurut aku mereka punya passion yang sama, dan ketika aku ngeliat hasilnya kita seneng gitu ngelihat bahwa kerja kolektif kita akhirnya achieve ya gitu. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita mulai bareng-bareng itu ternyata it shows ketika aku ngeliat hasil akhirnya. Film Misteri Rumah Darah ini saya sebenarnya berharap bahwa ini akan menjadi satu warna baru ya untuk perfilman Indonesia. Terutama aku bisa bilang ini film horror thriller di mana memberikan tidak hanya generik ngomongin soal mitos atau unsur budaya Jawa gitu, karena selama ini aku perhatikan banyak sekali unsur budaya Jawa yang udah dieksplor, digali sampai nggak tahu lagi. Tapi Misteri Rumah Darah ini menawarkan sesuatu yang berbeda gitu dari itu semua gitu, membicarakan soal program TV yang memang sempat viral beberapa tahun yang lalu, yaitu Percaya Nggak Percaya. Dan untuk para penonton dan fans dari Percaya Nggak Percaya, aku berharap bahwa kalian semua bisa melihat dan juga menjadi nostalgia mungkin ya untuk beberapa penonton dari Percaya Nggak Percaya untuk nonton film ini, Misteri Rumah Darah, dan bisa menjadi film yang box office tentunya udah lebih, mudah-mudahan bisa lebih dari 1 juta ya gitu. Amin, itu sih harapannya.